Polisi mendalami dan menemukan petunjuk baru terkait kasus pembunuhan dan mutilasi di Sungai Bango, Kota Malang, Jawa Timur pada 15 Oktober 2023. Selain menemukan mobil dan ponsel korban yang berisi riwayat percakapan, polisi kembali menemukan bagian tubuh lain yang ditanam di pinggir aliran sungai dekat rumah tersangka. Tersangka berinisial ARA berprofesi sebagai terapis pijat di sebuah rumah kos di kawasan Sawojajar, Gang 13, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dalam pemeriksaan ARA, ia mengakui telah membunuh dan memutilasi korban. Polisi telah menghubungi keluarga korban di Surabaya dan melakukan identifikasi untuk memastikan identitas pasti korban mutilasi yang diketahui berinisial AP. Pada Jumat malam 5 Januari 2024, Wakasat Reskrim Polresta Malang AKP Nurwasis menjelaskan kronologi awal penangkapan pelaku. Saat ditangkap, tersangka belum langsung ditahan karena belum cukup bukti. Sebelumnya polisi telah memeriksa 3 orang saksi. Polisi menduga korban mutilasi merupakan warga Surabaya yang dilaporkan hilang 3 bulan lalu. ARA ini pada bulan yang sama yaitu Oktober melakukan pembunuhan di rumahnya. Namun informasi itu belum cukup sehingga kami melakukan pendalaman. Berarti tersangka ini mengakui? Tersangka sudah mengakui kooperatif, namun demikian kami harus membuktikan secara sain. Maka kami melakukan pemeriksaan terhadap tengkorak ini untuk memastikan bahwa ini adalah tengkorak dari korban yang kami sebutkan tadi. Sehari sebelum pernyataan polisi tersebut, pelaku ARA ditangkap di sebuah rumah kos. Pemilik rumah kos juga sempat menceritakan ke awak media soal gelagat mencurigakan pelaku bersama istri yang ingin mengecat tembok kamar kos dan mengganti kasur dengan alasan sudah tipis dan kasur tersebut dibuang ke sungai. Pelaku masih dalam pemeriksaan polisi untuk mengetahui motif pembunuhan. Atas perbuatannya, tersangka ARA dijerat pasal 338 dan 340 yang ancaman hukumannya 15 tahun dan seumur hidup. Tim Liputan, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Dan bagaimana perkembangan pemeriksaan pelaku pembunuhan dan juga mutilasi berinisial ARA di Malang? Sudah ada jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma di TKP rumah kos pelaku kawasan Sawojajar, Kecamatan Kedung Kandang, Malang. Selamat pagi Nadifa, kini Anda berada di TKP. Apakah kamar kos pelaku ini masih ditutupi garis polisi dan apa kata warga sekitar di sana? Ya, selamat pagi Sisko dan saudara. Saat ini saya sedang berada di lokasi yaitu di depan rumah kos pelaku. Jadi di rumah kos ini, dari satu rumah kos ada 2 kamar seperti itu ya. Jadi yang saat kamar satunya ini digunakan sebagai tempat tinggal pelaku dan juga istrinya, dan satu kamar lagi digunakan untuk praktik pijat karena di sini pelaku berprofesi sebagai tukang pijat yang dipasarkan secara online seperti itu ya. Dan di depan kamar kos ini khususnya yang di tempat untuk tempat pijat itu masih ada garis polisinya seperti itu. Nah, untuk di sini sendiri dari keterangan tetangga juga pada saat Oktober tahun 2023 lalu ini pada saat kejadian memang saat itu tidak ada suara-suara yang mencurigakan seperti suara teriakan, lalu juga bau-bau aneh dan juga tidak ada hal-hal yang mencurigakan dari pelaku dan juga di sekitar rumah kos ini. Dan juga pelaku setelah bulan Oktober hingga kemarin ini memang juga tidak ada yang mencurigakan, berkegiatan sehari-hari seperti biasa sehingga tetangga di sini pun juga tidak curiga dengan pelaku. Namun pada bulan Oktober 2023 lalu Ketua RT RW setempat ini pernah menemukan ada mobil yang tidak berpemilik di sekitar rumah kos dari pelaku ini. Lalu Ketua RW ini juga sempat menanyai beberapa tetangga di sini apakah ada yang memiliki mobil tersebut, namun tidak ada yang memiliki. Nah, akhirnya Ketua RW tersebut melaporkan ke polisi dan akhirnya polisi pun mendalami kasus ini dan diduga mobil tersebut milik korban yang waktu itu di bulan Oktober 2023 lalu ini dinyatakan hilang dan terakhir kontak dengan pelaku. Seperti itu, Sisko. Nadifa, yang jadi pertanyaannya, Polresta Malang ini apakah sudah mengetahui modus pembunuhan dan mutilasi pelaku yang berinisial ARA ini? Ya,
Untuk saat ini, setelah pada Kamis malam lalu, setelah ditangkap di rumah kosnya, pelaku ini akhirnya mengakui telah membunuh dan juga memutilasi korban tersebut. Dan akhirnya setelah ada pengakuan tersebut, polisi pun akhirnya terus mendalami kasus ini untuk mengetahui modus yang dimiliki oleh pelaku untuk membunuh dan juga memutilasi korban dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pelaku dan juga akan memeriksa 3 saksi nantinya dan akan menghubungi keluarga korban untuk mengidentifikasi jasad yang ditemukan apakah jasad tersebut memang identitas dari korban atau bukan, seperti itu. Jadi polisi saat ini juga masih terus mendalami motif dan juga modus dari pelaku pembunuhan dan mutilasi korban tersebut. Seperti itu, Sisko. Nadifa, kemudian selain pelaku, adakah kemudian orang yang juga ditahan oleh pihak kepolisian atau dalam hal ini Polresta Malang? Mengingat juga setidaknya ada 3 orang kemudian yang sudah diperiksa secara intensif seperti itu oleh pihak kepolisian. Untuk saat ini, Polresta pihak kepolisian juga selain memanggil 3 saksi, kemarin saat ditangkap pelaku ada juga istrinya itu sempat dipanggil, namun untuk saat ini istrinya juga sudah kembali ke keluarga sehingga polisi saat ini masih fokus untuk memanggil dan memeriksa 3 saksi tersebut dan juga ada keluarga korban yang dihubungi untuk mengetahui identitas jasad dari korban yang ditemukan di aliran Sungai Bango ini. Seperti itu, Sisko. Baik, masih dilakukan pencocokan dan juga pemeriksaan secara intensif yang dilakukan oleh Polresta Malang khususnya terkait kasus pembunuhan dan juga mutilasi di sebuah rumah kos di sana. Terima kasih Nadifa Rahma yang melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur.